Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan dari 2 video sebelumnya yang membahas tentang cara membuang sial, buang apes, buang sengkolo, cara meruat diri sendiri, ruatan mandiri. Bisa dengan cara mandi di muara, mandi pada pertemuan antara aliran air sungai dengan air laut. Mandinya dilakukan pada hari kelahiran. Harus menenggelamkan diri ke dalam air beserta seluruh pakaiannya. Kalau nggak pakai baju, seluruh celana luar dan dalamnya nyemplung menyelam ke dalam air itu. Ketika sedang menyelam, ucapkan dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya 3 kali. Bertakbir 3 kali. Ulangi lagi. Setiap keluar dari dalam air, beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu menyelam lagi. Bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar dari air, astagfirullahaladzim 3 kali. Jadi setiap menyelam, bertakbir 3 kali, keluar dari air, beristighfar 3 kali. Lakukan ini semua, diulangi sampai 7 kali, melambangkan 7 hari dalam sepekan. Mandinya harus di sungai yang tepat bertemu dengan air laut. Inilah tempat yang disebut muara. Tidak usah di tengah-tengah, di pinggirnya saja pun boleh. Yang penting tubuh basah dengan air muara, air pertemuan antara sungai dengan laut. Bila sudah selesai semua 7 kali ulangan, celana yang dipakai mandi tadi, semuanya termasuk celana dalam, biarkan, tinggalkan di tempat itu. Jangan pernah dipakai lagi. Anggaplah dalam diri Anda bahwa Anda sedang membuang dan menghilangkan segala apes, melenyapkan dan menghapuskan segala kesalahan dan kekurangan di masa lalu. Tentu saja sebelumnya Anda sudah mempersiapkan celana pengganti. Sebaiknya Anda boleh mengajak kawan untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau untuk mencegah jika ada gangguan. Saya tidak menganjurkan untuk telanjang bulat, karena yang paling penting, pakaian yang dikenakan waktu mandi tadi ditinggalkan saja, buang. Bagi yang tidak bisa dengan cara ini, misalnya karena rumah tempat tinggalnya jauh dari muara, boleh pilih cara kedua, yaitu puasa selama 3 hari, dimulai pada hari kelahiran. Di zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak mengetahui hari kelahiran kita. Ketikkan saja tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda di internet, maka mesin internet akan dapat mengetahui Anda lahir pada hari apa. Lebih bagus lagi bila Anda juga mengetahui hari pasaran pada hari kelahiran Anda itu, yaitu Wage, Kliwon, Legi, Pahing, Pon. Jadi jika sudah tahu misalnya Anda lahir hari Selasa Kliwon, maka mulailah puasa pada hari Selasa Kliwon. Jika tidak tahu pasaran harinya, asalkan berpuasa pada hari kelahiran, tidak masalah apapun pasarannya. Puasa ini diniatkan sebagai kafarat sumpah atau untuk menghapus efek dari segala sumpah yang pernah dilakukan walaupun tidak pernah mengucapkan sumpah. Lakukan saja puasanya, karena pasti Anda pernah berjanji kepada seseorang tetapi lupa walaupun tidak disengaja, atau pernah memarahi orang dengan kata-kata kasar di masa lalu, terutama di waktu Anda masih muda. Maka berpuasalah selama 3 hari, dimulai pada hari kelahiran, sebagai penebus dari segala ucapan-ucapan yang ternyata ada yang disadari atau tidak disadari ternyata mengandung dosa. Walaupun dosa kecil, apalagi dosa besar. Termasuk untuk menghilangkan efek negatif dampak dari sumpah serapah yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Selama berpuasa,
perbanyaklah sholat taubat. Selain tetap menjaga sholat fardu 5 waktu. Dan perbanyaklah istighfar. Lebih baik 1000 kali atau lebih. Tapi jika tidak sempat, maka jangan kurang dari 313 kali istighfar. Bila sudah lulus berpuasa selama 3 hari, lakukanlah sedekah. Boleh sedekah dalam bentuk selamatan, kenduri selamatan dengan mengundang tetangga makan-makan. Atau kalau tidak mampu, bersedekah dengan nilai sedekahnya sebanding dengan harga 1 ekor kambing. Jika tidak mampu juga, bersedekah semampunya. Yang terakhir, cara yang keempat ini saya dapatkan dari rubrik konsultasi dengan seorang ulama di suatu tabloid. Ulama tersebut ditanya, adakah cara untuk merawat diri sendiri atau untuk membuang sial? Ustadz tersebut menganjurkan sholat tasbih. Saya sendiri, saya Ruri Melandu. Dahulu di channel ini pernah saya menceritakan mimpi saya. Mimpi melihat serombongan malaikat atau hodam. Mereka sangat menyukai orang yang sholat sunat setiap hari tidak kurang dari 12 rakaat. Tapi ternyata ada lagi satu amalan yang lebih mereka sukai. Bahkan sangat disukai Allah, sangat dicintai Allah. Bukan sholat tahajud qiyamul lail 12 rakaat. Bukan sholat duha 12 rakaat. Tapi sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Bayangkan, setiap sholat itu didirikan untuk mengingat Allah. Ini di dalam sholat tasbih tidak hanya untuk mengingat Allah, tapi juga memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Waktu berdiri selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Waktu ruku ada tasbih, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Waktu bersujud bertasbih lagi, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Anda baca di buku tuntunan sholat tentang cara melaksanakan sholat tasbih. Ini sholat yang luar biasa. 4 rakaat sholat tasbih sama dengan 300 kali bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalkan ini selama 7 hari atau 1 pekan. Dimulai pada hari kelahiran. Lalu rutin terus setiap hari, jangan sampai kosong. Usahakan waktunya sama. Jika selama ini sholat tasbih pada tengah malam, di hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 juga lakukanlah pada tengah malam. Jika cara ini sudah lulus selama 7 hari, tepat pada hari terakhir, besok paginya bersedekahlah. Cari pengemis dewasa. Cari orang dewasa, orang yang Anda yakini hidupnya sangat miskin, punya banyak tanggungan keluarga. Atau tunawisma yang kita yakini ia jarang makan. Ustadz yang ditanyai dalam konsultasi tadi menganjurkan bersedekah pada seorang pengemis. Dan pengemis itu laki-laki dewasa. Bersedekahnya harus dengan nilai seharga 1 ekor kambing atau lebih. Jadi, jika seandainya harga kambing 2 juta rupiah, maka bersedekahlah sebanyak 2 juta rupiah kepada si pengemis itu. Lalu selesai menyerahkan sedekahnya ini, minta doa. Minta supaya ia mendoakan Anda. Sampaikan maksud Anda untuk membuang sial, membuang apes, membuang sengkolo yang selama ini menimpa. Itulah 3 cara ini, tidak boleh ditawar atau tidak boleh diganti. Jika tidak sanggup, jika terasa tidak berat, silakan memilih 5 cara meruat ruatan pribadi. Cara membuang sial yang semuanya sudah saya sajikan di channel ini. Mengamalkan zikir tasbih atau mengamalkan tilawah Al-Quran. Dan dari video ini, cara mandi di muara
atau puasa sambil beristighfar lalu sedekah, atau sholat tasbih 7 hari kemudian bersedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.